kita bisa simpulkan Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita melihat Nabi, cara pandang kita. Nah, itu ada dua. Pertama, Nabi siapapun, termasuk Nabi Muhammad, itu dinyatakan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia adalah seorang bashar, bahwa dia adalah seorang manusia. Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan hai Rasulullah kepada orang-orang bahwa engkau itu adalah bashar, manusia seperti mereka. Ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah bashar, nabi-nabi lain adalah bashar, ya. Nabi Nuh adalah bashar, Nabi Ibrahim adalah bashar. Itu jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Itu cara pandang pertama, bahwa Nabi dalam hal ini juga Nabi Muhammad adalah bashar. Bashar yang sama seperti bashar yang lain. Artinya apa? Manusia itu atau bashar itu tunduk pada yang disebut dengan hukum alamnya. Atau dalam bahasa orang-orang Islam sering disebut dengan istilah apa? Sunnatullah. Nah, oleh karena itu Al-Quran tegas mengatakan, apakah engkau nanti akan meninggal sedangkan mereka itu kekal? Al-Quran dengan tegas mengatakan engkau akan mati, engkau akan meninggalkan dunia ini. Tadi di ayat dibaca kan, fa imata au qutila, bahwa Nabi itu bisa saja dia meninggal dunia mata, meninggal dalam arti alami, entah karena sakit, entah macam-macam, au qutila atau terbunuh, tapi meninggal, mati. Itu hal-hal yang berkaitan dengan alamiahnya Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu mengajarkan kepada kita untuk memandang seorang nabi, memandang seorang rasul, memandang imam. Itu pandanglah dari satu sisi ya, bahwa dia adalah bashar, manusia. Maka apa yang terjadi pada manusia terjadi juga pada Nabi. Sakit, capek, letih, kemudian meninggal, apapun yang kita rasakan sebagai manusia, tertarik kepada lawan jenis, ya? Ada hormon-hormon pada diri manusia, itu juga ada pada diri Rasulullah SAW. Karena itu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk melihat Nabi itu jangan membayangkan bahwa Nabi itu manusia sakti. Jangan memandang bahwa Nabi itu seperti Gatot Koco atau kaca sih? Gatot Koco atau Gatot kaca. Gatot Koco itu apa sih? Karakteristik Gatot Koco di dalam pewayangan atau dalam
pemahaman masyarakat Jawa lah ya. Di mana hidupnya Gatot Koco itu? Ya, di langit sana ya. Gatot Koco itu ada di langit sana, di awan terbang dan sebagainya. Kita nggak pernah diajarkan untuk melihat sosok hebat itu, mulia itu dengan kacamata kesaktian. Benar, Nabi itu dibekali oleh Allah dengan mukjizat. Ya benar. Tapi mukjizat, kata Rasulullah dalam Al-Quran mengatakan bahwa mukjizat itu bagian daripada ayatun min ayatillah, sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, tanda dari tanda-tanda kebenaran Allah. Dan yang namanya ayatullah, tanda-tanda keagungan kebesaran Allah itu ada pada alam semesta. Bahkan di surat Yasin dikatakan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu setiap saat diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Cuma manusia kebanyakan mu'ridun. Manusia kebanyakan apa? Melalaikan tanda-tanda kebesaran Allah. Yang melalui tanda-tanda kebesaran Allah, orang akan meyakini, oh Allah itu ada, oh Allah itu kuasa. Mukjizat iya ada, tapi mukjizat bukan Nabi mau bisa melakukannya. Kapan Nabi mau? Enggak. Mukjizat kalau diizinkan oleh Allah. Kalau Allah izinkan, bisa. Kalau Allah nggak izinkan, tidak bisa terjadi. Apa yang ingin saya katakan? Kebenaran itu jangan dilihat dari aspek kesaktian. Nah, di masyarakat kita itu masih kuat mengidentikan kebesaran seseorang itu dengan kesaktian. Kalau dalam bahasa masyarakat Muslim, kesaktian itu disebut dengan apa? Keramat. Biasanya kalau sudah bicara tentang tokoh fulan yang dimunculkan apa? Keramatnya ini, keramatnya itu. Itu jujur saja bukan itu yang diajarkan oleh Islam untuk melihat kebenaran. Bahwa Allah bisa saja memberikan kelebihan, iya. Bahwa Allah bisa saja memuliakan seseorang dari orang lain dengan sesuatu yang diberikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Karomah itu kan artinya kemuliaan. Iya. Tapi itu bukan bukti bukan bukti ketakwaan. Bukan bukti kewalian. Nah, ada aspek lain tentang Nabi. Satu, lihatlah Nabi itu sebagai basyar, sebagai manusia yang tunduk pada hukum alam. Dan aspek kedua yang diajarkan oleh Allah kepada kita, bagaimana kita melihat seorang Nabi, seorang imam, itu dari aspek rohaniah, dari aspek batinnya. Nah, manusia kan punya dua dimensi. Ada dimensi tubuh, dimensi jasmani, dan ada dimensi rohani. Nah, seorang nabi itu adalah sosok atau seorang yang telah mencapai kesempurnaan pada aspek rohani, pada aspek spiritual, pada aspek batinnya. Makanya ayat itu berbunyi, qul innama ana basyarun mithlukum, tapi ada tambahan, yuha ilayya.
aku diberi wahyu oleh Allah. Kalimat yuha ilayya menggambarkan aspek lain dari seorang nabi. Ini yang membedakannya dari masyarakat yang biasa. Jadi yang membedakan seorang nabi atau seorang rasul, dalam hal ini seorang nabi, adalah bahwa nabi itu mendapat wahyu dari Allah. Arti wahyu dari Allah itu adalah bimbingan khusus.